Halo semuanya, bersama di channel EcoSmart. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memulai menggunakan aplikasi EcoSmart serta mengulas beberapa fitur yang ada di aplikasi EcoSmart yang mungkin belum Anda ketahui. Aplikasi EcoSmart pada dasarnya adalah sebuah aplikasi kasir berbasis Android yang dapat Anda gunakan sebagai alat mencatat transaksi di warung atau toko Anda. Aplikasi kasir di sini adalah seperti yang umumnya Anda lihat di minimarket, yang fungsinya mencatat dan menghitung barang belanjaan Anda. Selanjutnya dapat mencetak struk bukti atas barang yang Anda beli. Langsung saja, untuk mendapatkan aplikasi EcoSmart, Anda dapat langsung download dari Play Store dengan pencarian menggunakan kata kunci ECOS. Nah, ini tampil aplikasi EcoSmart. Silahkan Anda klik lalu install. Setelah instalasi selesai, Anda tinggal menjalankan aplikasinya dengan cara tekan open. Nah, Anda akan dibawa ke halaman login pada aplikasi EcoSmart. Jika Anda belum memiliki akun, silakan Anda melakukan pendaftaran dengan cara klik daftar di sini pada bagian bawah halaman ini. Tapi sebelumnya Anda harus menyetujui kebijakan privasi terlebih dahulu dengan cara klik saya setuju sampai muncul tanda centang. Setelah itu tinggal dilanjutkan dengan memilih daftar di sini di bagian bawah halaman. Ketika muncul dialog permission, Anda tinggal klik allow. Selanjutnya klik lagi daftar di sini bagian bawah. Silakan Anda isi form pendaftaran dengan lengkap. Setelah form pendaftaran sudah diisi dengan lengkap, selanjutnya Anda klik daftar. Anda akan langsung masuk ke halaman perizinan hak akses. Silakan Anda allow semua hak akses jika ingin menggunakan aplikasi kasir dari EcoSmart. Lalu klik saya setuju juga. Selanjutnya buka, pilih masuk. Nah, Anda akan masuk ke halaman etalase offline. Di sini nantinya akan tertampil data-data produk Anda. Di sini masih kosong karena kita belum mengisi data produk untuk aplikasi kasir ini. Untuk mengisi data produk, silakan Anda ke menu data produk, lalu pilih produk barang. Nah, selanjutnya silakan klik tanda plus pojok kanan atas. Nah, kita coba contoh masukkan misalnya Nah, kita kasih kode sembarang saja. Misalnya harga dasarnya 2000, harga jualnya 2500. Nah, keterangan kosongin saja nggak apa-apa. Ini tampil penjualan on, tampil di pembelian on. Pilih kategori misalnya
sembako. Kita bikin kategori baru dengan nama sembako, lalu simpan. Nah, ini kita sudah mengisi form dengan lengkap. Selanjutnya klik simpan. Kita masukin stok misalnya 1000. Nah, ini kita sudah selesai memasukkan satu buah data barang dengan nama mie instan. Ini kita memasukkan produk barang mie instan. Nah, produk barang ini sudah tertampil di etalase. Selanjutnya dapat kita melakukan transaksi, misalnya orang membeli mie instan, kita tinggal pilih mie instan, diklik, lalu pilih beli, misalnya jumlahnya 2, kita simpan. Nah, setelah selesai memilih, selanjutnya klik pojok kanan atas gambar keranjang. Nah, ini akan tertampil daftar barang yang dibeli. Anda dapat memberikan diskon pada transaksi ini, atau Anda juga dapat mengedit jika dari daftar belanja ini ada yang salah, kita bisa tambahkan, atau kita juga bisa memberikan diskon dari pembelian produk ini dengan klik detail, atau kita bisa merubah harga. Nah, ini selanjutnya kita simpan. Itu kita bisa edit setiap daftar belanja yang tadi sudah dipilih. Setelah semua dipastikan benar, selanjutnya Anda bisa pilih tombol bayar untuk pembayaran secara tunai. Anda juga bisa memilih simpan ke antrian atau bayar secara kredit, atau juga Anda bisa mengeset customernya sesuai customer yang membeli produk ini. Di sini saya contohkan langsung pilih bayar secara tunai. Nah, misalnya pelanggan pakai uang 10.000, kita tinggal masukkan uang 10.000. Uangnya selanjutnya disimpan di kas. Selanjutnya ini kita pilih simpan. Nah, ini akan ada kembalian 5.000. Jika aplikasi sudah terkoneksi ke printer, kita bisa langsung pilih print stroke ini. Tapi berhubung ini baru menginstal, belum dikoneksikan ke printer, kita pilih selesai. Nah, kita sudah melakukan transaksi menggunakan aplikasi EQSmart. Kita juga dapat mengecek stoknya di menu data persediaan, data stok. Nah, ini tinggal 998 karena tadi ada pembelian 2 piece. Ini kita juga bisa melihat riwayatnya, riwayat dari stok mie instan tadi. Nanti juga Anda dapat melihat laporan umum dari laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, sampai laporan periode. Mungkin saya jelaskan dari atas fitur-fiturnya. Di halaman home, di sini akan tertampil halaman sosial media, di mana Anda dapat posting tentang informasi usaha Anda di sini yang bisa dilihat oleh follower dari toko Anda. Di sini juga tertampil para pengguna lain yang menggunakan aplikasi EQSmart. Anda juga nanti akan dapat melihat tutorial-tutorial yang kami berikan tentang aplikasi EQSmart di halaman home ini. Selanjutnya halaman etalase. Tadi yang sudah kita praktekkan, ini adalah halaman yang menampilkan data produk Anda yang
digunakan untuk memulai mencatat transaksi dari apa yang dibeli oleh pelanggan kita. Selanjutnya di sini ada transaksi produk, ada penjualan. Ini untuk mencatat penjualan kita. Ini pembelian. Jika kita melakukan pembelian ke supplier, di sini juga ada retur penjualan. Jika customer ada yang melakukan retur, ini juga ada retur pembelian. Terus selanjutnya ada transaksi keuangan meliputi pengeluaran. Nah, ini kita bisa mencatat pengeluaran yang di toko melalui ini, sehingga nanti uang keluar masuknya akan terdata. Nah, ini juga ada pemasukan. Pemasukan di sini adalah pemasukan di luar kegiatan jual beli. Misalnya pemasukan Anda jual kardus bekas atau apa gitu yang bisa memberikan pemasukan di luar proses jual beli dari toko Anda bisa memasukkan di sini. Ini ada piutang. Piutang itu jika Anda meminjamkan uang kepada orang di luar kegiatan jual beli, maksudnya di luar kegiatan jual beli yang berupa barang, Anda bisa mencatat di sini di transaksi keuangan piutang. Kalau hutang, Anda juga bisa mencatat transaksi hutang Anda dari orang lain atau misalnya dari bank, Anda bisa catat di sini. Selanjutnya ini ada data order. Ini order keluar, itu fungsinya jika Anda melakukan pembelian ke toko lain yang sama-sama pengguna aplikasi e-kiosman, nanti akan tertampil di data order keluar. Lalu ada data produk. Di sini ada kategori. Nah, di sini adalah pengelompokan kategori-kategori dari produk di toko Anda dapat masukkan di sini. Produk barang tadi sudah kita contohkan untuk input data produk barang di toko Anda. Di sini juga ada produk jasa. Misalnya ada jasa servis atau apa, Anda dapat memasukkan produk jasa di sini. Selanjutnya ada produk paket. Produk paket itu fungsinya misalnya tadi mie instan dijual persatuan piece, Anda bisa bikin produk paket dengan satuan misalnya dus, bisa dilakukan di sini. Di produk paket juga bisa digunakan untuk membuat menu makanan, misalnya nasi goreng. Nasi goreng itu bahannya apa aja, misalnya ada beras, ada cabai, ada minyak, dan lain-lain. Itu Anda bisa membuat menunya dalam produk paket ini. Terus selanjutnya ada pustaka produk. Ini adalah daftar produk-produk yang dapat Anda sebagai acuan untuk memasukkan ke data produk toko Anda. Jadi ini data produk secara umum Anda dapat sebagai referensi untuk memasukkan ke dalam data produk Anda. Selanjutnya ada data persediaan. Di sini tentunya ada data stok yang menampilkan stok masuk, stok keluar, dan sisa stok. Ini juga dapat misalnya mau diedit stoknya, bisa tambah stok, kurangi stok, atau melihat riwayat dari keluar masuknya barang. Nah, ini ada fitur stock of name, yaitu untuk melakukan pengecekan stok di toko Anda. Nah, ini ada riwayat stok juga. Ini riwayat stok secara keseluruhan nanti tertampil di sini.
Terus di sini ada menu pengaturan harga. Di sini ada diskon promo, fungsinya misalnya Anda ingin memberi diskon suatu produk, misalnya mie instan mau dikasih diskon 5%. Misalnya untuk hari raya atau tahun baru, Anda dapat memberikan program diskon agar menarik konsumen untuk membeli. Nah, di sini kalau ada diskon nanti tertampil di etalase produknya, ada tulisan diskonnya. Itu diskon promo, fungsinya untuk promo ketika hari raya atau momen-momen tertentu. Terus selanjutnya ada diskon belanja. Diskon belanja itu untuk memberikan diskon sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh customer. Sebagai contoh, misalnya ini jika ada pembelian 10, maka misalnya nilai diskonnya 5%. Simpan. Kita bisa juga membuat diskon belanja lagi untuk produk yang sama. Misalnya jika belinya 20, nilai diskonnya misalnya 10%. Nah, ini diskon belanja adalah memberikan sebuah ketentuan aturan diskon yang diberikan ketika customer belanja dengan jumlah tertentu. Di sini ada namanya diskon belanja. Selanjutnya ada level harga. Nah, ini biasanya misalnya Anda ingin ada patokan harga untuk mie instan, misalnya ada harga level 1, level 2 dan lain-lain. Misalnya harga level 2 atau grosir misalnya 2.450 misalnya, seperti ini. Nah, ini Anda dapat mengset beberapa harga dalam satu produk. Itu level harga. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya yang membahas khusus setiap bagian. Di video ini hanya sekedar memberikan penjelasan secara singkat untuk Anda. Kita lanjutkan. Itu tadi masuk ke pengaturan harga. Selanjutnya pengaturan keuangan. Pengaturan keuangan di sini ada namanya cash box. Itu adalah cash box adalah tempat kita menyimpan uang transaksi keluar masuk. Di sini sudah disediakan cash box kas dan cash box bank. Nah, ini ada penambahan saldo. Misalnya Anda ingin mengisi cash box kas misalnya 1 juta. Nah, ini nanti di kasnya nanti bernilai 1 juta ketika ada di laporan keuangan. Misalnya ini total saldo ada 1.005.000 karena tadi ada transaksi mie instan sebesar 5.000, berarti nilai kasnya 1.005.000 dengan adanya penambahan saldo tadi. Terus pengurangan saldo ya untuk mengurangi saldo di cash box yang kita inginkan. Ini ada pemindahan saldo, misalnya Anda memindahkan saldo dari bank ke kas. Misalnya Anda mengambil uang tunai di bank dimasukkan ke kas toko, itu Anda melakukan pemindahan saldo di sini. Terus ada cash box tadi yang untuk menyimpan uang keluar masuk. Nah, di sini ada arus uang. Arus uang itu yang mencatat keluar masuknya uang di toko Anda. Ya, di sini ada 5.000 tadi saat uang masuk 5.000 tadi saat penjualan mie instan. Nah, ini
ada uang masuk 1 juta, itu tadi dari penambahan saldo. Setelah pengaturan keuangan, di sini ada data kontak, ada data operator nanti jika Anda punya karyawan. Nah, ini ada data customer, ya tentunya data pelanggan Anda, dan data supplier Anda dapat Anda masukkan di sini. Selanjutnya ada data kredit. Data kredit di sini ada data piutang penjualan. Ketika Anda menjual barang secara kredit, nanti data piutang akan memasuk di sini di piutang penjualan. Dan ketika Anda membeli barang secara kredit, data hutang Anda akan masuk di hutang pembelian. Selanjutnya ada laporan umum, ada laporan harian yang menampilkan laporan harian di toko Anda. Di sini ada grafik yang menunjukkan penjualan dalam setiap jamnya. Terus laporan bulanan, laporan tahunan, dan ada laporan periode jika Anda ingin melihat data sesuai periode tertentu, misalnya mingguan, ya tinggal ngeset dari tanggalnya 1 minggu, itu ini di laporan periode. Selanjutnya ada laporan keuangan, ada saldo harian. Nah, ini ada uang keluar masuk di hari itu yang mempengaruhi, misalnya kas, berarti hari ini uang masuk dari kas senilai 1.005.000. Ini saldo bulanan dan saldo tahunan, dan di sini ada total saldo. Total saldo ini menampilkan seluruh saldo di toko Anda. Jadi di sini ada uang, saldo berupa uang, ada saldo berupa nilai produk. Nah, saldo nilai produk ini adalah nilai stok produk di toko Anda dikalikan dengan harga dasar di toko Anda, itu menghasilkan nilai produk. Di sini ada piutang penjualan, hutang juga akan tercatat di sini, yang nanti di bawah akan ada total nilai usaha Anda. Total nilai usaha Anda itu nilai aset usaha Anda dari uang kas maupun nilai produk, nanti dijumlahkan ada di ini, total nilai usaha. Selanjutnya ada laporan transaksi. Nah, ini untuk melihat transaksi, ini penjualan harian, transaksinya apa aja di hari itu gitu. Ada transaksi penjualan bulanan juga, pembelian bulanan, harian, itu di sini ada laporan transaksi. Selanjutnya pengaturan aplikasi, ini digunakan untuk mengatur aplikasi, settingannya. Di sini silakan Anda isi sesuai dengan data Anda, misalnya nama usaha, tentang usaha, nama pemilik, sampai alamat lengkap silahkan Anda isi. Terus ada pengaturan sistem. Di sini ada pilihan default cashbox, itu masuknya ke kas. Itu ketika menyimpan transaksi maka otomatis ke kas. Nah, ini ada jatuh tempo kredit, Anda bisa isi. Nilai pajak juga bisa diisi jika di transaksi Anda mengaktifkan pajak. Bisa di on kan, bisa di off kan. Riwayat harga customer itu jika di on kan, nanti harga untuk diberikan ke customer sesuai harga terakhir customer membeli produk itu di toko Anda. Jadi Anda tidak perlu mengingat-ingat dulu customer X beli dengan harga berapa ya untuk produk mie misalnya ke kita gitu kan. Misalnya dalam
penjualan Anda memberikan harga berbeda-beda pada tiap customer. Di sini bisa menggunakan riwayat harga customer. Jika di on kan maka otomatis akan memberikan harga terakhir yang kita berikan. Tetapi sebaiknya kalau nggak paham di off kan saja. Soalnya kalau di on kan, kalau belum paham bisa ngertinya oh harganya misalnya 2.500 udah di ketika transaksi jadi misalnya 2.400 ya gitu. Itu dikira salah padahal ada settingan di riwayat harga customer. Riwayat harga supplier pun seperti itu. Jadi kita bisa mengingat kita membeli harga berapa ke supplier tersebut untuk produk tertentu. Jadi kita kan bisa oh dulu saya beli ke Bapak 5.000 kok, itu misalnya ada kenaikan yang nggak wajar kita bisa tahu. Nah ini ada notifikasi order, itu untuk menerima notifikasi jika ada order masuk. Notifikasi chat, ini notifikasi diaktifkan jika ada pesan chat masuk di aplikasi. Ini QR code nota digital ya, intinya ini buat on off kan lah, on off kan pada aplikasi. Nah ini ada izinkan jual rugi. Kalau izinkan jual rugi kita bisa mengeset harga di bawah harga beli. Itu kalau diingatkan izinkan jual rugi nanti bisa. Izinkan stok kosong. Nah kalau izinkan stok kosong di on kan, kalau produk stoknya sudah habis otomatis tetap bisa melakukan transaksi. Nah ini ada edit belanja setelah scan produk. Nah ini ada berbagai pengaturan sistem, silahkan Anda pahami atau nanti saya jelaskan secara detail di lain kesempatan yang khusus membahas setiap materi. Nah itu ada pengaturan sistem, ada pengaturan rekening. Ini untuk memasukkan rekening bank Anda. Terus pengaturan dokumen untuk header, misalnya ada surat menyurat di sini. Pengaturan struk, ini nanti ada untuk struk di toko Anda, nanti ada headernya apa, tulisan footernya apa. Nah silakan nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Di sini juga ada pengaturan printer. Pengaturan printer ini adalah untuk mengatur koneksi printer, misalnya ada bisa ke printer model Bluetooth, ada ke printer model jaringan atau LAN, atau bisa juga printer untuk koneksi dengan USB OTG. Ini bisa di on kan, di off kan. Nah mungkin cukup seperti itu untuk pengenalan aplikasi Egeo Smart. Ada sebenarnya fitur-fitur unggulan dari aplikasi Egeo Smart, salah satunya fitur toko online, terus fitur mode online di mana bisa diakses dari mana saja. Itu ada di aplikasi Egeo Smart. Itu khusus untuk yang menggunakan mode berbayar. Tetapi untuk yang pakai gratis pun Anda sudah bisa mendapatkan tadi fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi nanti ada versi Pro yang memiliki fitur toko online dan mode online. Nah dengan gratis pun Anda tetap bisa menggunakan aplikasi Egeo Smart untuk mengelola usaha Anda. Untuk sementara sampai di sini cukup untuk pengenalan penggunaan aplikasi Egeo Smart. Silakan subscribe channel ini jika Anda membutuhkan tutorial dan informasi lebih lanjut. Salam sukses untuk seluruh UMKM di Indonesia. Jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa.